Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala 'azza man qa'il fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa lana ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ziyaratul masjidil haram wa masjidin nabawi syarif wa ziyarat qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal 'am wa ba'dal 'am ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Dr. Haji Ramayuli dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, senantiasa dalam keberkahan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah para jamaah semua, Pak Yusuf dan semua jamaah ibu-ibu, insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat. Gimana kabarnya Ibu? Ya, sehat? Iya. Alhamdulillah. Udah makan? Belum. Jangan dibiasain ya, main ke rumah orang belum makan. Bercanda Ibu. Ya, mudah-mudahan pada sehat semua. Ya, berkah selalu dalam naungan Allah, dalam hidayah Allah, senantiasa istiqamah di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita dari kitab Nasaihul Ibad lil Imam Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin. Dan alhamdulillah kita sampai makalah keberapa Ibu? 31. Ya, 31 ya. Ya, jadi nyebutnya bab 2 makalah 31. Ya, 31 ini adalah 3 cara mencapai kezuhudan. Ya, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Ibrahim bin Adham faqala bisalasati asya'a ra'aitu al-qabra muhishan wa laysa ma'i mu'nisun wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun wa ra'aitu al-jabbara qadiyan wa laysa li hujjatun. Ya, ini 3 cara mencapai yang namanya zuhud. Ya, kemarin sudah sedikit kita bahas
Yang namanya zuhud itu bukan meninggalkan dunia seluruhnya, tapi bagaimana zuhud adalah memanfaatkan dunia, menggunakan dunia ya sebagai bekal untuk akhirat. Ya, maka salah ketika ada orang bilang gak usah kerja, ya gak usah jadi orang kaya, ya jangan ngejar harta dan sebagainya, ya disuruh ibadah terus, disuruh ke masjid terus, disuruh ngaji terus, gak, ya jadi salah. Ya hidup manusia itu harus berimbang antara dunia dan akhirat. Bahkan memang harus prioritas yang namanya akhirat dengan tadi menggunakan ya segala apapun bekal yang Allah telah berikan di dunia, maka jadikan bekal untuk kita di akhirat. Nah itu zuhud. Jadi zuhud itu bukan saya nggak mau kerja, saya nggak mau nikah, ya rugi tadi. Ya saya nggak mau tidur, maunya ibadah terus. Nah itu juga salah, karena dulu sahabat juga ada yang begitu. Ya karena saking pengennya jadi orang yang ngikutin Rasul, ya pengen jadi orang alim, pengen jadi orang yang bertakwa, dia bilang saya nggak mau nikah, saya nggak mau tidur, ya saya nggak mau makan. Kemudian dia bilang saya mau ibadah terus, mendekat kepada Allah. Kemudian diomelin sama Rasulullah SAW. Ya bahwa saya katanya badan kamu punya hak, keluarga kamu punya hak, ya semua yang Allah berikan itu digunakan ya untuk bekal di akhirat. Nah gimana supaya kita bisa mencapai zuhud ini para jamaah semua? Nah ini Ibrahim bin Adham, ya ini beliau mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita ya bisalah sati asya. Katanya ada 3 cara salasun, ya bisalah sati asya. Ya yang pertama ya kata beliau ra'aitul qabra muhishan, ya walaysa ma'i mu'nisan. Ya ra'aitu al-qabra muhishan walaysa ma'i mu'nisun. Ya kata beliau ra'aitu, aku melihat al-qabra yang namanya kuburan, muhishan sebagai tempat yang sangat mengerikan, walaysa ma'i, dan tidak ada seorang pun yang bersamaku, mu'nisun, yang bisa menenteramkan hatiku, menenangkan, melembutkan. Jadi mu'nis itu berasal dari kata anis, ya makanya insan atau anis itu artinya menenteramkan, melembutkan, ya. Nah ini kita belajar bahasa Arab sedikit, jangan bahasa Arabnya makoli, ya inna makoli terus ya. Ini kirawe orang ya apapun dalilnya, sampai kalam Rasul saja dia buat-buat. Ya na'udzubillah wal ya'udzubillah. Ya nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah baca hadis yang benar, sampai hadis itu dibuat-buat sama dia. Yang penting bahasa Arab. Ya, nah ini juga menjadi perhatian buat kita semua. Yang namanya guru itu harus kita nyari guru jangan sembarangan, jangan mentang-mentang lisannya, ya omongannya Arab, kita nggak ngerti, yang penting Arab, ya. Kemudian kita jadiin guru karena Arabnya, dia bilang nih orang jago nih ngomong Arabnya, padahal ngomong Arabnya asal-asalan, ngarang-ngarang, ya. Itu jangan. Nah ini sayangnya juga MUI dan lembaga-lembaga yang berwenang ya belum menegur. Ini sayang sekali. Ya. Lanjut, yaitu yang pertama, bahwasanya aku melihat kubur sebagai tempat ya yang sangat mengerikan, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menenteramkan hatiku. Yang kedua, wa ra'aitu tariqan tawilan walaysa ma'izarun. Ya aku melihat perjalanan yang sangat panjang. Ya wara'aitu, aku melihat tariqan, jalan, ya tawilan yang panjang, perjalanan yang panjang, walaysa ma'i, dan tidak ada bersamaku atau aku tidak mempunyai zadun yang namanya bekal. Ya.
Kemudian yang ketiga, wa ra'aitul jabbara qadiyan wa laisa li hujjatun. Ya, wa ra'aitu, aku melihat al-jabbar, zat yang maha perkasa, qadiyan, ya, sebagai hakim yang maha bijaksana. Siapa Bu al-jabbar? Al-jabbar siapa? Yang zat yang maha perkasa? Ya Allah, ya. Ini nama dan sifat Allah, Al-Jabbar. Wa laisa li hujjatun, ya. Dan aku tidak memiliki, ya, wa laisa li, aku tidak memiliki hujjatun, ya, seorang pembela, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Nah, ini bisa dibaca, ya, di bawahnya, bahwa dahulunya Ibrahim bin Adham pernah menjadi seorang sultan dan pemimpin di negerinya. Lantas dia meninggalkan kekuasaannya demi meraih kebahagiaan akhirat dengan beribadah sungguh-sungguh di Mekah dan tempat lainnya. Ya, kemudian dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, Imam Qushairi menyebutkan bahwasanya nama asli Ibrahim bin Adham adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur, salah seorang putra raja di kawasan Balkh. Pada suatu hari dia pergi berburu ke hutan, dan di sana dia mengejar seekor musang atau mungkin seekor kelinci. Di tengah-tengah perburuan terdengar suara menyeru, ya, wahai Ibrahim, apakah untuk ini kau diciptakan dan diperintahkan? Mendengar suara itu, dia menghentikan perburuannya lalu menunggangi kudanya. Di saat dia berada di pelana kuda, kemudian kembali, ya, terdengar menyeru, demi Allah, bukan aku ini yang engkau diciptakan, bukan untuk ini pula engkau diperintahkan. Seketika itu dia turun dari kuda, tanpa sengaja dia bertemu dengan pengembala ternak ayahnya. Kemudian Ibrahim mengambil jubah dipakai oleh pengembala itu dan menukarnya dengan kuda berikut seluruh perbekalannya. Lantas Ibrahim pergi menuju perkampungan berjalan kaki hingga dia sampai ke Mekah. Sesampainya di Mekah, ia berdulu kepada Sufyan Ats-Tsauri, ya, ulama besar, dan Fudail, ya, bin Iyad. Kemudian dia pindah dan bermukim di kota Syam hingga wafat. Selama pengembaraannya Ibrahim makan dari hasil keringatnya sendiri, ya, dengan menjadi buruh panen, memelihara kebun dan pekerjaan lainnya. Ini subhanallah, ya. Jadi memang para ulama itu banyak perbedaan pendapat ketika misalkan kita hidup dari uang pemerintah, ya, dan kita hidup dari uang negara, ya, misalkan PNS atau orang-orang menteri dan semuanya itu, yang mereka yang memang digaji dari uang pemerintah, uang negara, ya. Karena apa? Bisa jadi uang negara itu bersumber dari sesuatu yang tidak halal, ya. Banyak investasi misalkan minuman keras, ya, dan sebagainya, yang memang dia memiliki income, memiliki pendapatan yang banyak, ya, atau banyak kecurangan yang memang itu didapatkan, ya, pajak dan sebagainya itu, ya. Nah, itu maka beberapa ulama mengatakan haram, ya, memakan dari uang seperti itu. Makanya ini para ulama-ulama besar tadi, ketika dia punya jabatan, ketika dia punya kekayaan memang dari negara dan sebagainya, dia tinggalkan, ya. Kemudian tadi bagaimana Ibrahim bin Adham, dia lebih mencari uang dengan keringatnya sendiri, ya, tidak berpangku atau tidak menunggu atau tidak menerima hasil, ya, dari kekayaan negara dan sebagainya, tapi dia berusaha berzuhud, ya. Artinya tadi dia berusaha mencari dunia tapi dengan cara yang halal, bukannya meninggalkan dunia, ya. Bukannya Ibrahim bin Adham gak mau naik kuda lagi, enggak, ya, atau beliau gak mau pakai jubah lagi, enggak, ya. Beliau menganggap jubah ini berasal dari sesuatu yang syubhat, yang haram, yang gak jelas. Makanya beliau kasih, ya, beliau tinggalkan kudanya dan sebagainya. Kemudian beliau lebih
lebih memilih ya untuk mencari kehidupan dari yang sudah jelas halalnya. Ya. Makanya yang pertama, nih ibu semua, tadi apa? Yang pertama, ra'aitul qabra muhishan wa laysa ma'i mu'lisan. Ya, jadi supaya hati kita, diri kita terus dalam zuhud, ya, bisa menghadirkan zuhud. Ya, apalagi kita merasa cukup qanaah dengan kehidupan dunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, ya, maka kita harus sering-sering ingat yang namanya al-maut, ya, kemudian yang namanya kematian, ya. Nah, al-qabr. Nah, yang namanya kematian pasti berkenaan dengan kubur, ya, tempat peristirahatan terakhir. Kemudian muhisyan, ya, tempat sesuatu yang mengerikan. Ya, karena apa? Walaysa ma'i mu'lisan. Ya, karena nggak ada seorang pun yang bisa menenteramkan hatiku. Ini subhanallah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa selalu ingat yang namanya al-maut, ya. Hari ini ingat mati nggak, Bu? Ingat mati. Alhamdulillah. Ingat mati ya, Bu, hari ini, ya? Alhamdulillah. Ya, kalau tiap hari ingat mati. Ya. Jadi senantiasa kita menjaga diri kita dari hal-hal, ya, yang syubhat, yang haram, yang maksiat dan sebagainya. Ya. Subhanallah. Nah, terkadang yang namanya kuburan ini sekarang bukan menjadi tempat yang mengerikan lagi. Ya. Banyak orang jadiin kuburan malah ya pacaran, apalagi nongkrong, ngopi, ya, malahan ada yang menjual kuburan ayahnya gitu kan, kuburan kongnya dijual gitu, tanahnya, ya, kontrakan, ya. Nah ini, jadi bahkan terkadang orang yang di kuburan mereka bisa ketawa-ketawa, ya nggak? Ya nggak, Bu? Ya, yang gali kuburan dia bisa ketawa, dia bisa cekakak cekiki. Ya, padahal kalau kita lihat yang namanya kuburan itu seharusnya tempat yang mengerikan, ya, tempat yang senantiasa memberikan peringatan kepada kita semua, ya, bagaimana suatu saat, ya, kesombongan kita, ya, apapun yang kita banggakan ini akan terhenti di sini semua, ya. Nah itu, jadi terkadang orang yang gali kubur saja dia nggak tahu yang bahwasanya ini tempat yang mengerikan, ya, nggak bisa ngambil pelajaran, nggak bisa ngambil pelajaran dari yang namanya kuburan itu. Nah ini makanya supaya kita zuhud, suatu saat kita akan tinggal di sini. Ya, bagaimana kita mempersiapkan, ya, yang namanya, ya, al-maut itu, ya. Alhamdulillah, ya, jamaah zakir kayaknya panjang umur semua, ya. Selama ada ini kan, ya, ada, ya. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah panjang umur, ya, karena silaturahim, kebaikan semuanya. Kemudian yang kedua, aku melihat perjalanan yang sangat panjang. Ya, wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'izalun. Nah, perjalanan yang panjang, kemudian, ya, aku nggak punya bekal. Ya. Nah, ini perjalanan panjang karena memang panjang. Ya, ini bukan sebatas di kuburan saja yang pernah kita bahas bagaimana sehari di akhirat. Ya, sama dengan 1000 tahun di dunia, bahkan 50.000 tahun di dunia. Perjalanan sampai ke padang mahsyar. Nanti padang mahsyar semua dibangkitkan, kita nunggu, ya, bagaimana kita harus yaumul hisab, ya. Dan itu seluruh manusia dibangkitkan dari zaman Nabi Adam sampai orang yang
terakhir, ya, mereka yang merasakan yang namanya yaumul kiamah, itu semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Perjalanan panjang, sangat panjang, tapi lagi-lagi bagi orang yang beriman. Ya, makanya disuruh pikirin nih. Ya. Kita punya perjalanan panjang tapi kita nggak punya bekal. Maka dari sekarang kita harus mempersiapkan bekalnya. Supaya apa? Supaya perjalanan kita ini nggak berasa panjang. Karena orang yang beriman fasaufa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bahwasanya orang yang beriman dia akan dihisab dengan ringan, dengan mudah, dengan gampang. Ya, kemudian ketika dia mendapatkan kenikmatan, yang mendapatkan hisab yang mudah, maka dia bersegera untuk bertemu dengan keluarga tercintanya. Ya, karena yang namanya lagi-lagi ya, kenikmatan yang paling enak adalah ketika kita bisa berkumpul bersama keluarga. Makanya nanti setelah hisab, ya, mereka akan dikumpulkan kembali bersama keluarganya. Ya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali kepada keluarganya masrura, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Nah itu, jadi gimana kita harus tahu yang namanya perjalanan kita cukup panjang. Ya, nah, makanya harus dengan zuhud, ya, supaya berbekal kita cukup, ya, berbekal kita banyak, ya, ketika kita melakukan perjalanan tersebut. Kemudian wara'aitul jabbar qadiyan wa laysa li hujjatun. Bahwasanya aku melihat, ya, zat yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang bijaksana wa laysa li hujjatun, dan aku enggak punya pembela satupun di hadapannya. Artinya, ya, nanti kita sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Ya, kita sendiri-sendiri yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada orang yang mau membela kita. Ya, bahkan yang saya pernah jelaskan itu, yang namanya syaitan aja nanti dia akan berkhutbah, ya, di hadapan para pengikutnya. Ya, jadi ketika orang-orang yang di dunia mereka ngikutin syaitan, ya, mereka patuh dan tunduk dengan syaitan, ketika itu mereka minta tolong sama syaitan. Ya, dan syaitan itu nggak mau, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, sehingga dia mengatakan bahwasanya kalian bodoh, kenapa dulu kalian ngikutin saya di dunia. Ya, ketika itu bagaimana mereka dan setan juga ketakutan, ya, dengan yang namanya, ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya saja azab, ya, sebelum dihisab juga mereka nggak mau dihisab. Ya, orang-orang kafir, setan dan semuanya, mereka nggak mau dihisab. Ya, mereka lebih pengen atau lebih memilih menjadi debu, ya, menjadi tanah, ya, supaya mereka tidak dihisab. Fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, bahwasanya mereka mengatakan lebih baik aku jadi debu, lebih baik aku jadi tanah dan sebagainya, supaya mereka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak ditimbang amalnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Jadi yang pertama tadi apa, Bu? Ya, ingat kepada yang namanya kematian, ya, dengan kubur. Kemudian yang kedua, ingat yang namanya perjalanan kita nanti di akhirat begitu panjang. Kemudian yang ketiga, ya, nanti kita akan berhadapan langsung, akan dihisab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan zuhud ini, ya, supaya kita semua, ya, bisa selamat dari tiga hal ini, ya, sehingga kita persiapkan yang tiga. Kemudian kita bisa selamat dari yang tiga, ya, selamat di alam kubur, kemudian selamat dengan perjalanan akhirat kita yang begitu panjang, ya, kita merasakan perjalanan tersebut dengan singkat, ya, dengan nikmat,
ya, sehingga tidak berasa. Ya, orang kalau jalannya jauh tapi happy Bu, ya, dia senang, berasa nggak tuh perjalanan? Enggak, ya. Tapi kalau perjalanan pendek tapi bawaannya kesel aja, ya, bawaannya gimana tuh? Ini orang nyampe katanya, nggak nyampe karena kesel, nggak enak perjalanannya, ini tambah panjang, ya. Dan yang ketiga, kita selamat dari yang namanya pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya pengadilan yang paling adil adalah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang sekarang banyak ditutupin, semua akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul nggak Bu? Ya, ibu-ibu nemu duit di baju, di celana lakinya, ya, dia bilang nemunya 100.000, ya, 150.000. Bingung nih, bilang apa kagak ya? Bilang apa kagak? Ya bilang, udah bilangin aja dah. Pas dia bilangin, ayah tadi ada duit di celana, kantong celana. Berapa? 2.000. Dikorupsi berapa? Ya, subhanallah. Ya. Lanjut kita ke makalah 32. Nah ini ya, Sufyan Ats-Tsauri tadi dijelaskan oleh Ibrahim bin Adham. Beliau belajar kepada Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini ya pernah ditanya tentang bagaimana seorang itu bisa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, kita baca sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tasta'nisa bikulli wajhin sabihin wala bisautin tayyibin wala bilisanin fasihin. Ya. Jadi ditanya tentang hal yang dapat membuat seorang merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jawaban beliau yang pertama, alla tasta'nisa bikulli wajhin sabihin. Ya, Allah, janganlah engkau tasta'nisa, ya, merindukan bikulli wajhin sabihin, setiap orang yang berwajah menyenangkan. Janganlah engkau merindukan setiap orang yang berwajah menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wala bisautin tayyibin. Janganlah engkau merindukan suara merdu yang menawan hati. Ya. Kemudian wala bilisanin fasihin. Janganlah engkau merindukan lisan yang fasih, ya. Ini maksudnya gimana? Ya, padahal beliau ditanya bagaimana seorang itu ya merasa membuat ya seorang merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita nih manusia ya hamba Allah bisa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama kata beliau, janganlah engkau merindukan setiap orang yang berwajah menyenangkan. Ya. Yang kedua, wala bisautin. Jadi sautin itu adalah suara tayyibin. Ya, tayyibin ini suara yang merdu dan menawan hati. Kemudian wala bilisanin. Ya, wala bilisanin fasihin, dan jangan kamu dengan lisan, ya, lisannya perkataan lisan kita yang fasih. Gimana Bu maksudnya? Ya, yang pertama, jangan engkau merindukan setiap orang yang berwajah menyenangkan. Ya, ya, artinya bahwasanya semua orang itu kan ya
semua orang itu kan pasti ada yang nggak seneng sama kita. Ya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah bagaimana ya kita bisa baik ya di seluruh mata umat manusia. Ya, kita bisa menjadi orang yang baik ya buat semua manusia. Ya, karena yang namanya manusia itu pasti aja ada orang yang nggak senang sama kita. Ya, yang pertama, makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita rindu kepada Allah, sehingga kita mau ibadah mendekat kepada Allah, supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat. Ya, karena kalau kita pengen semua orang senang sama kita, suka sama kita, kira-kira bisa nggak Pak? Nah, ya. Gak ada yang bisa menjadikan semua manusia itu senang kepada kita. Ya, bahkan ada guru, muridnya aja terkadang ada yang gak senang sama gurunya. Ya, apalagi yang namanya orang tua, bahkan anak sendiri juga gak senang sama orang tuanya. Ya, atau punya anak, orang tuanya gak senang sama anaknya. Tapi yang namanya orang tua walaupun gak senang sama anaknya, tetap aja dicari, tetap disayang, tetap didoain. Ya, betul ya Bu? Ya, Alhamdulillah. Nah, itu adalah kemuliaan orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada Allah kasih panjang umur. Ya, sehat walafiat. Ya Allah berikan umur yang panjang, sehat, ya rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang udah nggak ada kita doain mudah-mudahan ya Allah jadikan kuburnya dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak lepas doain setiap habis sholat. Ya Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Dan mudah-mudahan kita ini jadi amal soleh buat mereka semua. Ya, jadi ketika kita mengerjakan kebaikan kita itu menjadi timbangan amal kebaikan buat mereka. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian yang kedua, jangan engkau merindukan suara merdu yang menawar hati. Ya, lagi-lagi yang namanya manusia, ya. Namanya kehidupan kita, ya itu pasti ada nggak enaknya, ya pasti ada lika-likunya, pasti ada yang namanya ujian, ya cobaan, ya. Nah itu semua bakal kita rasakan. Makanya disitulah ya bagaimana supaya kita selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya hidup ini nggak semuanya enak. Ya, hidup ini nggak semuanya sesuai dengan kemauan kita, keinginan kita. Tapi ada aja pasti sesuatu yang memang membuat kita sedih, yang membuat kita ya kesel dan sebagainya. Nah itu bagaimana tetap ya kita meminta kepada Allah, merindukan Allah Subhanahu wa taala ya supaya kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dijadikan setiap musibah ujian yang Allah berikan buat kita adalah kebaikan, pahala ya yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan merindukan sesuatu yang enak dan sebagainya, karena yang namanya kehidupan ini pasti ada capeknya. Ya. Ketika ibu merasakan hidup di dunia capek, lelah, ya begitu dunia. Ya, kalau nggak mau capek, nggak mau lelah, tadi di mana? Di kuburan aja. Ya. Di kuburan aja. Kalau nggak mau capek, nggak mau lelah. Begitulah kehidupan dunia. Ya, makanya ya kita disuruh ikhtiar, disuruh usaha, memang seperti itu. Jangankan kita Rasul aja yang doanya diijabah oleh Allah, yang doanya didengar sama Allah, ya, yang udah diampuni dosanya, udah dijamin masuk surga, tapi beliau masih usaha, ya, beliau masih berdakwah, beliau masih usaha dan sebagainya, ya. Kita disuruh kerja aja, alasannya banyak banget, ya. Padahal memang begitu, Islam membenci yang namanya pengangguran.
pengakuan. Apapun yang kita bisa. Ya, walaupun capek, yang penting itu adalah halal. Ya, halalan thayyiban mubarak. Ya, halal yang baik kemudian penuh dengan keberkahan. Nah, ini juga yang ketiga, wala bilisanin fasihin. Jangan kau merindukan lisan yang fasih. Artinya terkadang manusia itu lisannya suka nyakitin kita. Ya, ada orang yang cakep banget omongannya. Ya, kalau janji itu tinggi kalah gunung gitu ya. Tapi ya, tapi bohong ya. Tapi bohong katanya. Ya, tapi bohong. Nah itu. Jadi jangan kita merindukan lisan yang fasih. Ya, karena kebanyakan manusia kalau ngomong, tinggi, manis, ya. Apalagi kalau ada orang yang suka muji dirinya sendiri. Oh, itu mah jembatan kalau nggak ada aneh nggak jadi itu jembatan. Ya. Oh, itu musola kalau nggak ada aneh nggak jadi itu musola. Ya, nggak punya tanah dan sebagainya. Nah itu, jadi hati-hati. Ya, kata Imam Al-Ghazali itu orang yang paling bodoh adalah orang yang memuji dirinya sendiri. Ya. Maka dari itu, ya, kalau ada orang nasihatin kita berasa pedes-pedes dikit, ya nggak apa-apa. Ya, biasanya kan yang pedes-pedes itu bikin kita enak, betul nggak Bu? Iya, kita kalau makan orang ada sambelnya, emang semenggah makannya? Orang, ya kagak, nggak semangat kita makannya kalau nggak ada sambelnya. Makanya kudu ada yang pedes-pedes dikit. Ya, hidup itu kalau asin semua enak nggak? Kudu ada yang, ya, makanya kalau Bang Haji ngomel-ngomel dikit nggak apa-apa, ya nggak, nggak apa-apa, ya, ya, ngomel, asal ngasih duit tergocap gitu ya. Ini subhanallah, ya. Tadi yang namanya kita itu nggak pernah lepas dari lisan manusia, ya. Bahwasanya ada aja kita kadang diomongin, wajar, ya. Bahwasanya bahkan sama teman sendiri, ya, sama sahabat sendiri, ketika kita nggak ada pasti diomongin. Jadi yang namanya manusia nggak pernah lepas dari lisan orang lain. Makanya jangan berharap ada lisan yang fasih, lisan yang enak, ya, lisan yang baik, nggak ada di dunia. Ya, makanya kita senantiasa berlindung kepada Allah, merindukan Allah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita terbebas atau terhindar dari keburukan-keburukan, ya, lisan-lisan yang suka menyakitkan. Ya, jadi ada orang yang ngomong, ya, dia tinggi dan sebagainya, orang yang berjanji, ya, kita berharap di situ kemudian kita merasa kecewa dan sebagainya, kemudian kita sering diomongin dan sebagainya. Ya udah, serahin semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang dinasihatin nggak mau dinasihatin dan sebagainya. Serahin semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting tadi bagaimana kita sudah berusaha untuk menjadi manusia yang berharap, ya, merindukan Allah, senantiasa kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang baik, ya, bukan bagian dari orang tadi yang suka menyakitkan. Ya, bukan bagian dari orang yang suka dengan lisannya membicarakan, memfitnah dan sebagainya, ya. Dan juga bahwasanya juga kita jangan bagian dari orang, ya, yang suka memberi harapan dan sebagainya yang padahal, ya, di situ adalah kedustaan. Nah ini, jadi mudah-mudahan, ya, kita senantiasa terus, ya, mengharapkan diri kita kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena begitulah kehidupan dunia. Ya, kehidupan dunia pasti nggak ada enak selalu nggak enak. Ya, insyaallah kalau kita nanti bisa terhindar dari ini semua, insyaallah, ya, akhirat kita, alam barzah dan sebagainya itu lebih baik dari kehidupan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal dunya. Kita dengar azan dulu.
Alhamdulillah. Ya, baik itu semua. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Kemudian juga mudah-mudahan insyaallah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini kita bisa maksimalkan ya untuk mengerjakan kebaikan ya, ibadah ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Besok hari Kamis, jadi yang mau puasa Kamis dapat pahala, puasa Senin Kamis dapat pahala puasa Muharram, bukan puasa Haram ya, puasa Zulhijjah, dan dapat pahala puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada yang mengatakan kalau mau qada Ramadan juga afdal. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi niatnya puasa qada, nanti yang sunnah-sunnahnya ngikut seperti itu. Ya, kalau mau terus ya ambil puasa qada Ramadan sampai tanggal 9 ya nggak masalah. Ya, karena dia mengatakan seperti itu. Nah, ternyata di Saudi lebarannya hari Ahad. Ya, ternyata saya baru tahu di Saudi itu lebarannya hari Ahad. Ya, kemudian Arafahnya berarti hari Sabtu. Nah itu. Ya, jadi nggak ada masalah. Yang namanya puasa Arafah itu ya adalah tanggal 9 dari bulan Zulhijjah. Bukan patokan di Saudi Arafahnya kapan, enggak ya, karena masing-masing kita punya tanggalan sendiri dalam Hijriyah ya, karena kita punya hilal masing-masing ya, jadi nggak usah kita ribet. Ustaz di Saudi kan Arafahnya hari Sabtu ya, kalau kita puasanya hari Minggu ya, karena kita punya hilal masing-masing. Dan yang namanya puasa Arafah itu bahwasanya patokannya bukan wukuf di padang Arafah, tapi puasa Arafah memang tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Nah, tanggal 9 memang berkenaan atau bertepatan dengan wukuf di padang Arafah biasanya. Tapi ketika ada ikhtilaf, ada perbedaan, nggak apa-apa. Ya. Dan puasa Arafah itu pahalanya Allah hapuskan dosa kita 2 tahun. Ya, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kalau kita puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Nanti puasa Asyura tanggal 10 Muharram, yaitu menghapus dosa kita setahun, dosa yang telah lalu. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian nanti habis Idul Adha, kalau bisa ibu semua ya kita ya bikin tabungan kurban. Jangan menghaji terus, yang kurban buat kita. Ya, nanti kalau bisa habis Idul Adha bikin tabungan kurban. Berapa aja udah kumpulin. Misalkan nanti tahun depan Idul Adha baru 1 juta, terserah mau nambahin apa mau lanjut nanti tahun depan lagi, nggak apa-apa, jangan dipaksain. Kalau misalkan ada rezeki nambahin, berarti kalau sapi kan biasanya 35, 36, berarti tinggal tambahin 2,5 dan sebagainya. Kalau misalnya nggak ada rezeki, ya nabung lagi nyampe tahun depan lagi. Jadi nggak usah dipaksain, yang penting kita belajar nabung buat kurban usaha. Ya, supaya apa? Kalau misalkan nanti kita nggak ada umur, itu hati kita itu Allah udah tahu, kita tuh udah pengen niat kurban. Buktinya apa? Saya nabung di Az-Zakir. Ya, emang belum ada rezeki, belum kesampaian buat kurban, tapi niat mah ada. Ya, makanya saya ada tabungan kurban. Insya Allah. Ya, karena kalau nabung buat umroh kan banyak duitnya ya. Kurban dulu dah. Ya, insya Allah. Berangkat umrah semua. Insya Allah. Ya, karena yang namanya umroh haji itu kan lil kasab, sama lin nasab, sama lin nasib. Ya. Ya, haji umroh itu kan lil kasab, lin nasab, sama lin nasib. Kasab karena emang dia kerja, dia ngumpulin duit ya, dia boleh nabung, alhamdulillah bisa umroh, bisa haji. Linasab karena keturunan, emang keturunan orang kaya, bandanya banyak, dapat warisan banyak ya, dia berangkat umroh, bisa haji, nabung apa dia bayar haji. Nasib, emang nasibnya baik ya, ada yang bayarin ya.
Nggak punya duit tapi ada yang bayar. Wallahu a'lam. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Mudah-mudahan itu kita semua. Amin. Amin ya rabbal. Kita ditanyakan? Cukup? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Hada wa lakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk demikian kajian kitab Nasrul Ibad yang disampaikan Tuan Guru kita Kiai Abdul Rahman LCMA. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita dari kitab pembahasan kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga zuhud kita, Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang zuhud. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan nafsu kita, ya, kita tetap rendah hati dan kita menjauhkan segala-gala perbuatan yang mengakibatkan hilangnya pahala kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doa juga saya ibu Allah jauhkan dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, dan juga ibu-ibu juga. Dan mudah-mudahan kita termasuk bisa bisa tadi saya katakan kita bisa mengunjungi Baitullah, kita dengan niat kita bisa berkorban. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal, yang baik. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan kita kepada teman-teman kita. Dan alhamdulillah tempat kita sudah penuh. Mohon doanya nanti kita rehat, tetap berjalan. Mohon doanya Ibu. Mari kita akhiri dengan kajian ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat isya bersama.